Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Mukhlas Fauzi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Maron Kabupaten Probolinggo. Kali ini akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan pimpinan lembaga, di mana salah satunya adalah Kepala SMA Negeri 1 Maron tempat saya bertugas saat ini. Baik, kita mulai wawancara ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak, karena saya sudah menyita waktu kegiatan Bapak hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak terkait dengan praktik dalam pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak jalankan di lembaga ini. Nah, terutama untuk yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama mungkin sama Bapak dianggap benar sehingga menjadi dilema. Nah, Bapak, sebelum kita mulai wawancara dengan pertanyaan akan saya sampaikan, mau kiranya Bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan profil diri Bapak secara singkat. Oke, Bapak. Oke, terima kasih Pak Mukhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Cahyo Dwi Putro SPDMM. Jabatan saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maron ini sejak tahun 2017 sampai sekarang. Saya berkomit kepada calon guru penggerak itu supaya bekerja keras, penuh inovasi, motivasi demi pembelajaran yang lebih baik guna untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Maron ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya Bapak. Dan saya sebagai calon guru penggerak di lembaga ini merasa bersyukur atas dorongan, motivasi, dan dukungan penuh dari Bapak selama melaksanakan kegiatan. Baik Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bapak, ya, untuk bisa saya nanti jadikan pelajaran, kemudian saya jadikan referensi terkait tentang pemahaman sebuah pengambilan keputusan yang baik dan bijak menurut Bapak nanti. Bisa kita mulai nih Bapak Awan? Siap. Baik Bapak, kita mulai pertanyaannya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Bapak ini dilema etika atau merupakan rujukan moral? Terima kasih Pak Mukhlas. Saya melihat bahwa kasus dilema etika yang terjadi di SMA Negeri 1 Maron ini, khususnya di sekolah, kita harus benar-benar bijak untuk mengangkat atau menyelesaikan kasus dilema ini, karena kasus ini benar-benar dilema. Makanya betul namanya dilema, karena kita harus memutuskan sesuatu yang kadang-kadang benar melawan benar, sehingga disitulah dilema seorang kepala sekolah, dilema etika seorang kepala sekolah harus mampu melihat lebih jauh, lebih luas, menganalisa dan memutuskan antara kedua pilihan tersebut secara benar menurut moral. Tetapi kadang-kadang kita juga terjerumus pada situasi yang merupakan etika untuk memutuskan salah satu ada dirugikan. Tetapi saya membuat suatu keputusan yang akan saya ambil itu harus memastikan dulu benar salahnya dilema atau kasus tersebut, sehingga saya tidak mau di akhir keputusan atau kebijakan yang saya berikan kepada lembaga ini ada masalah di belakang. Sesuai dengan jargonnya pengadilan, pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa bermasalah. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak.
Jadi di dalam ketika mengalami sebuah putusan yang menurut Bapak itu dilema karena sesuatu yang ada yang benar dan salah, harus dibutuhkan pemikiran yang Ya. luas dan bijak di Bapak. Ya, terutama aturan-aturan. Ada menurut aturan itu salah, tetapi kita punya juga rujukan moral yang benar. Sehingga ini yang akan menyebabkan saya sebagai pimpinan untuk merumuskan keputusan itu harus benar-benar jeli. Karena memang dilema etika ini sangat-sangat membebani kepala sekolah, yang mana di satu pihak kita dinyatakan betul, tapi di satu aturan kita disalahkan. Sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu tidak suatu blunder, sehingga kita tidak ada suatu kesimpulan. Oke, baik Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Maron ini, terutama untuk kasus-kasus di mana umpamanya ada dua kepentingan Pak yang sama-sama dianggap benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak bagaimana cara mengambil keputusannya? Oke, terima kasih. Sebelum kami membuat keputusan dalam kasus dilema etika ini, maka saya terlebih dahulu akan lakukan dengan cara menganalisis, ya. Ingat sekali lagi, menganalisis terlebih dahulu kasus tersebut secara komprehensif. Maksudnya komprehensif itu kita harus benar-benar tahu utuh, jangan hanya misalnya kita hanya sebagian ada info dari si A, sebagian dari info si B. Kuatir di situ ada nanti efek like and dislike. Kalau komprehensif semua, baru kita tahu duduk perkaranya. Sehingga nanti keputusan itu memang bisa membuat yang terbaik dan terbijak. Namanya kebijakan itu ya harus bijak. Walaupun tidak 100%, tetapi harus bijak untuk semua yang ada di lembaga itu. Baik itu misalnya dari TU, kemudian dari guru, atau dari karyawan, semua kita harus tidak ada yang dirugikan. Begitu. Siap, Pak. Nah, selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak itu dianggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan di mana terkait dengan kasus dilema etika ini, Pak? Oke, terima kasih. Yang saya lakukan yaitu mengumpulkan informasi dulu. Informasi ini saya peroleh tidak hanya 1 atau 2 hari, kadang-kadang tidak lama, tetapi saya harus punya target. Walaupun tidak sehari itu kita oke atau jadi, tapi waktu itu punya target untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang terkait dengan fakta, apa yang terjadi di lapangan, kemudian siapa saja, oknum-oknumnya ini siapa saja yang terlibat, baik itu GTK, ATGK, atau karyawan semua. Kemudian saya analisis benar salahnya. Analisis kenapa ini saya lakukan, karena begini, semua data kalau kita tidak analisis, kita nanti tidak akan bisa mencari kesimpulan. Jadi riset apapun itu mesti ada analisis. Kalau analisis salah, kita akan nanti pasti salah. Makanya analisis itu harus benar-benar benar sebelum kita membuat alternatif solusi. Nah, kalau sudah alternatif solusi itu bisa kita capai atau kita temu satu persatu, baru kita nanti akan membuat suatu keputusan. Nah, keputusan itu bulat, sudah satu kata. Setelah keputusan saya gulirkan, maka kami harus memfollow up keputusan itu. Jadi sejauh mana keputusan yang saya berikan, yang saya luncurkan itu manfaatnya seberapa jauh. Jadi follow up atau refleksi ini memang benar-benar harus ada, sehingga
untuk kedepannya kita sudah tahu gambaran yang jelas dari refleksi tersebut atau refleksi keputusan yang kita ambil bersama. Oke, baik Bapak. Jadi kalau melihat apa yang Bapak sampaikan tadi begitu untuk ya, karena memang kasusnya ini merupakan kasus yang dilema, sehingga dalam penanganannya prosedur langkahnya juga harus menganalisis secara utuh gitu Pak ya, komprehensif, biar nanti tidak memunculkan Suatu problem atau lain masalah yang tambah panjang gitu Pak ya. Nah, karena ini prosesnya lama dan panjang Pak untuk menentukan sebuah keputusan yang tepat. Nah, menurut Bapak biar efektif itu gimana Pak? Oke, ya memang kasus itu tidak harus cepat selesai atau tidak harus dipanjang-panjangkan, karena semakin panjang nanti semakin membebani kepala sekolah. Selain itu juga ini nanti ibarat orang pemburu atau misalnya hunter. Jadi syutingnya itu bukan pas, malah meleset kemana-mana. Nah, menurut saya agar efektif dalam mengambil suatu keputusan kasus yang dianggap dilema etika ini, dengan menelaah terlebih dahulu dan berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mencari solusi agar keputusan yang diterima nanti bisa kita laksanakan. Ini juga sesuai dengan apa yang saya peroleh ilmu dalam BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itu suatu inovasi yang diawali dengan IKI. IKI itu informasi, kemudian K-nya kolaborasi, kemudian I-nya inovasi. Kalau sudah inovasi ini, baru kita merefleksi inovasi kita, sehingga apa yang kita putuskan itu nanti bisa kita laksanakan bersama, tidak ada yang saling menyalahkan, karena ini satu keputusan yang bulat. Apapun risiko harus kita pertanggungjawabkan. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak menyampaikan, saya tertarik dan saya garis bawahi terkait dengan kata kolaborasi Bapak. Jadi setiap mengambil keputusan pun Bapak meskipun seorang pimpinan, karena memang butuh data mengenai begitu lengkap, jadi butuh masukan atau saran dari pihak lain gitu Pak. Nah, sekarang Pak, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan kasus dilema ketika itu Pak? Ya, begini Pak Muklas, semua itu memang ingin yang terbaik. Saya yakin semua orang ingin hidup yang terbaik. Kalau misalnya bisa milih, ya dipilih semua. Karena ini panjenengan ada hal-hal di dilema etika ini, hal-hal yang semuanya bagus dan benar, tetapi kita tidak bisa milih kedua-duanya. Kalau disuruh memilih satu, itu enak sudah, karena dua-dua podo bener. Sama saja begini Pak Muklas, panjenengan pakai mobil BMW atau Mercedes-Benz, pasti panjenengan bingung mau ambil yang BMW, Mercedes-Benz juga baik, tapi diambil kedua-duanya ya ndak oleh, karena pilihannya ambil salah satu. Cara saya yaitu saya prioritaskan dulu, dan juga harus kita ikuti aturan yang harus dilaksanakan. Jadi secara garis besar prioritas yang lebih urgent dan itu tidak menyalahi aturan yang paling paling penting atau paling vital di suatu kebijakan itu yang akan saya jadikan patokan. Jadi ya namanya dilema ya begitu sudah Bang Muklas. Ya sama seperti contoh tadi itu, sehingga prioritas ini yang nomor satu, dan prioritas itu tidak menyalahi aturan atau kebijakan pemerintah yang ada. Karena ya kalau kita nanti bermain di luar aturan itu berarti tidak betul. Tetapi namanya dilema ya begitu,
Jadi prioritas dulu yang paling saya utamakan. Tapi tidak menyalahi aturan tadi. Nah, untuk mengambil satu keputusan tersebut. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, begini Bapak, saya melihat Bapak selaku pimpinan di sekolah ini kegiatannya begitu padat Pak ya, selaku kepala sekolah. Nah, jika menemui kasus-kasus seperti ini, kira-kira Bapak itu apakah punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ini, atau harus di tempat tertentu, atau harus dengan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di tengah kesibukan Bapak selaku kepala sekolah? Oke, terima kasih. Dilema etika saya tidak mempunyai jadwal, Pak. Jadi bukan seperti jadwal pelajaran, jam pertama ada, jam kedua ada, karena betul yang panjenengan sampaikan tadi, kegiatan kepala sekolah itu biasanya tidak terjadwal. Memang ada yang terjadwal, ada yang tidak. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya jadwal khusus itu tidak ada. Tetapi kami harus punya target, ya. Semua hidup harus punya target atau tujuan. Seperti panjenengan dulu Pak Muklas setelah kuliah, targetnya apa? Oh, dapat bekerja. Jadi ada step-step, ada tahapan-tahapan. Jadwal tidak ada, tetapi ada target untuk segera menyelesaikan agar kasus tersebut tidak terlalu bertele-tele atau berlarut-larut. Tentunya menyesuaikan waktu yang seefektif mungkin, kemudian seefisien mungkin dengan menganalisanya terlebih dahulu. Dengan bagaimana? Musyawarah. Kembali lagi kolaboratif. Kolaboratif itu sama dengan musyawarah, sehingga ada sisi saya dapat masukan. Karena musyawarah itu kalau semakin banyak, itu ide-ide akan semakin luas. Tetapi seorang leader harus juga punya kebijakan, tidak terbawa oleh apa yang diberikan oleh anak buah saja. Sehingga itulah namanya musyawarah. Musyawarah untuk satu kata, dengan kata lain mufakat. Sehingga kasus dilema ini akan bisa tercover baik itu formal maupun informal dengan waktu yang sangat efisien. Baik Bapak, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan kendala-kendalanya, nah sekarang faktor pendukungnya nih Pak ya. Nah kira-kira adakah seseorang atau sumber daya di sekolah yang Bapak pimpin ini, atau mungkin faktor-faktor yang lain yang sekiranya akan mempermudah atau membantu tugas Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terkait kasus dilema etika ini Pak? Gini Pak Muklas, memang suatu lembaga baik sekolah maupun di mana-mana itu memang beragam. Kadang-kadang ada yang istilahnya sregep, ada yang nggak sregep, ada yang dia itu kerja toh tapi tidak ngurusi yang lain, banyak. Nah, tentunya dengan beragamnya kondisi pegawai yang ada di sini dan sumber daya manusia di lembaga ini, kita harus bisa memberikan yang termudah. Karena mengingat area kita juga area di Maron, kemudian SDM atau sumber daya manusia teman-teman kita juga beragam, sehingga kita harus bisa mengambil suatu keputusan dilema etika ini yang tentunya pemikirannya atau solusinya juga kita hargai setiap perbedaan itu. Karena tidak bisa kita langsung satu kata, enggak. Pasti ada beda. Cuma kami ingin menetralisir sekecil mungkin kebijakan itu ketika sudah diflorkan atau sudah diputuskan bersama untuk mengatasi suatu kasus dilema ini, agar supaya nanti tujuannya
tidak saling sakit hati, kemudian saling menyalahkan. Ini kan keputusanmu, bukan keputusan saya. Kalau sudah seperti itu, kita enak sudah. Ibarat nanti ada terjadi sesuatu persoalan atau kasus lagi, mereka saya yakin masih ingin memberikan solusi kepada saya bagaimana caranya. Nah, ini yang membuat saya itu bahagia. Karena apa? Tidak mungkin seorang leader itu akan bisa mengambil kebijakan kalau tidak dari orang-orang yang ada di kanan kirinya dan keluarga besar yang ada di lembaga itu. Begitu. Coba. Ini kayaknya sudah pertanyaan yang terakhir Pak G. Sebelum kita akhiri wawancara ini, nah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira menurut Bapak nih, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman selama Bapak mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya ini pengalaman pribadi yang bisa saya ambil dari kasus etika dilema, yaitu saya sebelum mengambil keputusan saya harus menganalisa kasus tersebut, yang termasuk yang saya jelaskan tadi di awal, termasuk data, kemudian siapa, fakta, bagaimana. Nah, di situ baru kita cerna. Setelah kita analisis kasusnya, kemudian yang kedua, banyak pertimbangkan dan tidak terburu-buru. Jadi pertimbangan ini memang harus ada, karena setelah menganalisa kemudian dipertimbangkan. Maksudnya dipertimbangkan ini, kalau saya ngambil putusan A, apa untung ruginya, B juga begitu, sehingga saya tidak terburu-buru untuk mencari suatu solusi. Karena saya yakin setiap keputusan pasti tidak mungkin akan menyenangkan semua anak buah atau semua pihak yang ada di lembaga. Yang terpenting, apapun keputusan yang sudah kita laksanakan berdasarkan niat yang baik dari hati demi solusi ini untuk yang terbaik. Sehingga begini, Pak Muklas, ya nanti misalnya panjenengan jadi seorang leader atau pemimpin, ya begitu, keputusan itu tidak murni 100% akan diterima anak buah. Tidak murni 100%, tetapi diminimalisirkan sehingga gesekan-gesekan itu tidak akan terjadi sama teman-teman. Saya yakin kok semua Bapak Ibu guru, semua keluarga besar di sini baik-baik kalau diajak ngomong secara baik. Nah, ini trik ini yang membuat saya di SMA ini merasa tidak pernah diusik, atau maksudnya apa ya? Tidak pernah diusik itu ya bukan manut mereka, tetapi mereka dengan ikhlas dan sadar memang keputusan itu harus kita laksanakan bersama. Tetapi kalau misalnya 90% tidak senang, ya berarti keputusan itu keputusan salah. Kalau hanya 1%, 0, sekian persen, saya kira masih wajar. Jadi nobody perfect, tidak ada manusia sempurna. Tetapi kita ingin menuju ke sempurna itu. Baik Bapak. Kalau boleh saya sedikit simpulkan dari hasil wawancara saya ini dengan Bapak, saya garis bawahi tadi bahwasanya dimanapun, khususnya juga di lembaga ini, pasti akan menemukan suatu situasi di mana akan menemukan untuk membuat sebuah keputusan yang mengandung dilema tadi Pak. Nah, kalau sudah ketika mendapatkan yang namanya dilema, maka harus membuat keputusan yang bijak, yang meskipun katanya panjenengan tadi tidak akan mungkin bisa membuat semua orang jadi senang, tapi minimal dengan sebuah kebijaksanaan sekiranya tidak bisa tidak merugikan yang lain, tapi bisa diterima oleh semua pihak. Itu Bapak. Ya, baik, terima kasih Bapak, dan saya selaku guru sekaligus sebagai anak buah Bapak di lembaga ini
sebelumnya kan hanya tahu dari hasil keputusan yang sudah Bapak buat. Ya, betul. Dan saya sendiri sebagai bukti nyata ketika Bapak memimpin sekolah ini, banyak hal-hal keputusan yang sudah baik dan bagus dan membuat sekolah saya ini menjadi lebih maju, Bapak. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kalau sebelumnya kan hanya tahu hasil keputusannya. Nah, itu sebenarnya kuncinya bukan hanya kepala sekolah, Pak Muklas. Jadi kolaborasi antar semua teman-teman panjenengan yang ada di sini, secara kebetulan mungkin kebijakan itu benar-benar bijak dan bisa diambil tidak merugikan banyak orang, sehingga ini yang membuat suatu kebijakan itu betul-betul nikmat. Jadi tidak ada suatu tekanan saya harus begini, harus begini. Ini semua ya bukan dari saya, ya kita kembali lagi kolaborasi, kemudian musyawarah untuk satu kata, sehingga kita nyaman dalam melaksanakan tugas. Itu yang saya terapkan sih. Ya ngapunten Pak Muklas, kan selama ini tidak pernah tahu bagaimana saya membuat suatu keputusan. Dengan interview atau wawancara ini panjenengan semakin tahu, siapa tahu nanti panjenengan punya masalah, baik itu masalah sekolah atau di luar atau non formal, coba diterapkan hal-hal seperti ini. Insya Allah nanti akan menjadi suatu keputusan atau kebijakan yang terbaik. Gitu. Baik Bapak, saya selaku pribadi juga saya mengucapkan terima kasih, selain juga sebagai guru, dengan juga memberikan motivasi kepada guru-guru, kepada saya khususnya, untuk terus mengembangkan diri, utamanya dalam kegiatan guru penggerak ini Bapak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kegiatan waktunya. Semoga Bapak dalam mengemban amanah sebagai pimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Maron ini selalu diberikan kelancaran, amin, sehingga betul-betul bisa menjalankan tugas Bapak dengan baik dan bijak di sekolah ini. Terima kasih Bapak. Yes, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, guru bergerak Indonesia maju.